money for me? Speak up, motherfucker. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak muda bernama Sean yang kembali teringat dengan kejadian buruk yang menimpa keluarganya. Di mana pada 9 tahun lalu, ibunya meninggal tepat di depan matanya pada peristiwa perampokan mobil. Semenjak kejadian tersebut, Sean mendadak menjadi pendiam dan lebih suka menyendiri daripada bergaul dengan teman-temannya. Namun meskipun demikian, dia tumbuh menjadi anak yang kuat dan juga cerdas, dan bahkan sering mendapatkan nilai 100 di pelajaran kimia. Di samping itu, Sean juga rutin berlatih tinju, karena ternyata ayahnya sendiri juga merupakan mantan petinju yang profesional. Sepulangnya sekolah, ayahnya yang bernama Terry mengajak Sean untuk pergi ke makam ibunya. Namun Sean mengatakan, kalau dia tidak bisa ikut karena ingin pergi ke pesta bersama dengan temannya. Mendengar itu, ayahnya pun dibuat senang mengetahui Sean sekarang sudah memiliki teman. Who's a friend? Going to this party tonight. Oh, good. Saat di makam sang istri, Terry nampak sedih dan meminta maaf karena sudah lama tidak mengunjungi istrinya, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Di mana dia juga menceritakan tentang Sean, yaitu putra mereka yang sekarang sudah tumbuh dewasa, kuat dan juga cerdas seperti ibunya. I wish I was that strong. He's got friends now. Sean says hi. Malam harinya, terlihat seorang pengedar bernama Tony yang menagih utang kepada seorang wanita dengan cara paksa. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul Sean dengan memakai pakaian serba hitam sambil menatap tajam kepada mereka. Sehingga Tony yang tidak suka pun langsung memukuli Sean, karena mengira Sean hanyalah pemuda lemah. Namun di saat itu juga, Sean kembali bangun dan berhasil menghabisi Tony dengan pistol miliknya sendiri. Some money for me? Speak up, motherfucker. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Teresa, yang saat itu sedang bergegas menghadiri persidangan salah seorang tersangka bernama Larry. Karena diketahui, Teresa adalah polisi yang menangkap Larry atas kasus pembunuhan. Namun di sini Larry nampak tenang dan tersenyum melihat Teresa, sambil mengatakan kalau pengacaranya sudah menyuap si hakim dan dia tidak akan dihukum lama. Sehingga dapat disimpulkan, kalau hukum di negara tersebut dapat dibeli dengan uang. Dan benar saja, si hakim malah menunda persidangannya yang padahal harusnya putusan dibacakan pada hari ini. Well, tell Lisa if she hadn't slept with my husband. It's an amazing career for a man, but it's spectacular. Sekembalinya ke kantor, rekan Teresa yang bernama Gary memberitahukan kalau ada kasus baru, yaitu kasus pembunuhan seorang pengedar bernama Tony yang ditemukan tewas tertembak di pinggir jalan. Dan di sana, juga terlihat Sean yang sedang berada di depan komputer. Entah apa yang sedang ia kerjakan, namun yang jelas dia nampak akrab dengan seorang polisi bernama Billy. You're a proud people, right? You Latinos. What they look like. Tyson would have killed Ali. Malam harinya, Teresa melihat Sean dan bertanya apa yang sedang ia kerjakan di kantor polisi. Karena ternyata Teresa belum pernah melihat Sean sebelumnya, sebab dia baru mendapatkan promosi jabatan dan baru pindah ke kantor ini. Namun Sean hanya menjawab, kalau dia sudah mendapatkan izin dari polisi Billy sehingga bisa datang ke kantor polisi kapanpun dia mau. Printing this often. Setelah Sean pergi dari sana, Teresa melihat berkas Sean yang tertinggal, di mana dia baru saja membrowsing sebuah racun mematikan yang bernama Tricelaron. Ketika ingin pulang, ban mobil Teresa bocor dan dia dibuat kesusahan menggantinya. Namun untung saja, Sean yang melihat itu mau membantunya dan kemudian mereka pun mulai berkenalan satu sama lain. Yang mana ternyata, Sean sudah mengenal Teresa sebab kasus pembunuhan Larry yang Teresa tangani sangat viral di televisi. Childs has made me famous, unfortunately. Is that supposed to be a compliment? No. Selesai dengan itu, Teresa menawarkan tumpangan kepada Sean sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantunya. Namun Sean menolak tawaran tersebut, dan lebih memilih pulang naik kereta.
Sepulangnya ke rumah, Terry menghampiri Sean yang sedang berlatih di ruangan bawah. Terry yang mengira Sean masih polos tidak bisa apa-apa, ia pun kembali mengajari Sean bagaimana cara dia bertahan dan juga menyerang musuh. Sehingga, Sean yang tidak nyaman dengan itu malah tidak sabar ingin berhenti dan kembali ke kamarnya. Wait. Shin down. Call you when supper's ready. Saat ingin tidur, Sean kembali teringat dengan ayahnya yang dulu merupakan seorang pemabok dan sering memperlakukan ibunya dengan kasar. Sementara Sean yang masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat ibunya disakiti. You drunk son of a bitch! Keesokan harinya, terlihat Teresa dan Gary dibuat kebingungan, sebab kasus kematian Tony si pengedar mengalami jalan buntu karena mereka kesulitan mendapatkan barang bukti dan juga saksi pada pembunuhan tersebut. Teresa lalu bertanya mengapa Sean bisa berada di kantor ini. Gary pun menjelaskan bahwa 9 tahun lalu ibu Sean tewas dibunuh tepat di depan matanya. Dan semenjak itu, polisi senior Billy memperbolehkannya datang ke sini untuk melihat daftar para penjahat. Siapa tahu dia mengingat siapa pelaku yang menghabisi ibunya. Senior man on the squad, Ames. I don't ask questions. That's horrible. Yeah. I changed a tire on my car the other day. Sean sendiri, terlihat sedang melihat foto salah seorang penjahat bernama Joe. Saat bersamaan, Teresa menghampiri Sean mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi malam, dan Teresa juga menawarkan bantuan untuk menyelidiki kasus pembunuhan ibunya 9 tahun lalu. Namun Sean menolak tawaran tersebut karena dia lebih suka bekerja sendiri. Okay, I gotta go. Joe. Hingga pada malam harinya, terlihat si penjahat yang bernama Joe sedang menyiksa seorang gadis penghibur yang bernama Lydia. Dan di saat itu juga, Sean tiba-tiba muncul dengan pakaian serba hitam dan langsung menyerang Joe. Get in the car! Selesai dengan itu, Sean pun bergegas kembali ke rumah dan masuk dari jendela. Keesokan harinya, terlihat Teresa bersama rekannya yang sedang menginterogasi Lydia, dan memintanya untuk menyebutkan ciri-ciri si pelaku. Namun di sini, Lydia menolak untuk membantu mereka, sebab dia merasa diselamatkan oleh si pelaku yang sudah menghabisi Joe. Karena menurutnya, jika Joe tidak dihabisi oleh si pelaku, maka dialah yang akan dihabisi oleh Joe pada malam itu. He was gonna kill me. Anyways, I couldn't really tell what he looked like. He had this... Okay. Teresa dan Gary kemudian pergi ke lab untuk melihat hasil otopsi jasad Joe. Dan di sana, Teresa sempat bertanya tentang zat triseleron yang sebelumnya ia lihat di berkas milik Sean. Si dokter pun menjelaskan, kalau triseleron adalah zat beracun yang sangat berbahaya dan tidak dijual sembarangan. Karena diketahui, hanya dengan sedikit zat triseleron mampu menghabisi seseorang tanpa terdeteksi. Di mana zat tersebut bisa menyebabkan reaksi kimia di kerongkongan, sehingga menyebabkan kematian dengan tercekik oleh urat leher. It's a poison. Well, some would argue against. Those aren't poisons, are they, Roy? If you have a peanut allergy, they are. It swells the muscles and suffocates you in your own body. Mendengar hal itu, Teresa pun mulai curiga dengan Sean mengapa dia mencari tahu tentang zat triseleron. Hingga pada esok harinya, Teresa pun mulai mendekati Sean dengan mengajaknya jalan-jalan dan membeli roti telur di sebuah restoran Cina. Di sana, seorang pelayan melontarkan kata-kata kasar kepada mereka dengan menggunakan bahasa Cina. Sehingga Sean yang mendengar itu pun kembali memaki si pelayan dengan memakai bahasa Cina, yang membuat semua orang tercengang. Sean lalu menceritakan, kalau dulu ibunya pernah berkata, jika ingin menguasai banyak bahasa maka dia harus belajar bahasa yang paling sulit terlebih dulu. Hingga sekarang, Sean tidak hanya bisa berbahasa Cina tapi dia juga bisa berbahasa Jepang dan sedikit bahasa Spanyol. Melihat Sean yang masih tidak bisa melupakan kejadian buruk yang menimpa ibunya, Teresa pun menyarankan agar Sean melupakan masalah itu, karena dia masih muda dan sayang jika harus menghabiskan waktu untuk memikirkan masalah tersebut. Mendengar itu, Sean kemudian bertanya bagaimana jika dia tahu siapa yang telah menghabisi ibunya. Teresa pun menjawab, kalau dia harus menyerahkannya kepada polisi untuk melalui proses pengadilan. Namun Sean hanya tertawa mendengar itu, sebab dia tidak percaya dengan hukum yang sangat mudah dibeli dengan uang. That's your due process? Your weapon, just no proof, just my word.
Sebelum pergi, Teresa bertanya mengapa Sean mencari tahu tentang zat beracun triceleron. Namun Sean berbohong, dan mengatakan kalau itu adalah tugas ujian di sekolahnya. What did I tell you? The next time you hit your sister. Malam harinya, terlihat para polisi sedang berpesta untuk melepas Billy yang akan pensiun dari kepolisian. Teresa lalu mendekati Billy, dan bertanya mengapa dia mengizinkan Sean datang ke kantor polisi, dan bahkan dengan mudah mengakses komputer untuk melihat-lihat daftar para penjahat. Akan tetapi Billy yang terlalu banyak minum, ia malah berbicara tidak jelas, dan hanya meminta Teresa untuk tidak mendekati Sean. Karena dia tahu, Sean adalah anak yang bermasalah dan tidak suka jika ada orang yang mengganggunya. Have anyone else to help him out? Sean? Don't be so shy, Detective. Leave him alone, and let him get back to his line. Teresa dan Gary kemudian pulang naik kereta. Sementara di gerbong lain, terlihat seorang pemabok yang membuat kekacauan dan menentang semua orang untuk berkelahi. Yang saat bersamaan, Sean muncul di sana sambil mengoleskan cat hitam di wajahnya. Dan kemudian, ia menyuruh salah seorang bocah di depannya untuk membawa ibunya ke gerbong lain dengan menggunakan bahasa Cina, karena dia tidak ingin bocah tersebut melihat perkelahiannya dengan preman tersebut. Pig, you wanna die? Mendengar ada perkelahian, Teresa dan Gary pun bergegas memeriksanya dan berusaha mengejar si pelaku, namun pada akhirnya Sean berhasil kabur dari sana. Setelah lolos dari sana, Sean pun kembali ke rumah dengan masuk dari jendela. Sementara di tempat kejadian, Teresa mendapatkan informasi kalau si pelaku sempat berbicara dengan seorang bocah menggunakan bahasa Cina. Sehingga, kecurigaan Teresa terhadap Sean pun sekarang semakin kuat. Keesokan harinya, Terry mengajak Sean pergi jalan-jalan dengan menaiki mobil mewah. Yang ternyata, Terry membawa Sean ke restoran temannya untuk merayakan ulang tahun Sean. Dan di sana, Terry menceritakan kalau dia dan ibu Sean dulu sering datang ke tempat ini saat mereka masih pacaran. Di tengah perbincangan mereka, teman Terry yang bernama Erin datang sambil memanggilnya dengan sebutan Rocky. Karena ternyata, Rocky adalah nama keren Terry saat masih menjadi petinju. Kemudian, Erin menyuruh Terry untuk melihat-lihat foto dia bersama temannya dulu yang masih ia simpan di dinding ruangan belakang. Di mana Erin juga menceritakan kepada Sean, kalau dulu ayahnya adalah seorang petinju profesional, sebelum kemudian karirnya berakhir akibat sering bergaul dengan para preman jalanan. Hingga semenjak itulah, ayahnya lebih sering berkelahi di jalan daripada bertarung di dalam ring. The fighter, the boxer from the movie? No, it's because he stopped drinking. I guess that was just par for the course. Sebelum pulang ke rumah, Terry mengajak Sean mampir di tengah jalan, yaitu tempat di mana ibu Sean dihabisi oleh perampok. Yang mana di sini, Terry kembali mengungkit kematian ibu Sean dan meminta Sean untuk melupakan kejadian tersebut, karena dia tidak ingin Sean menghabiskan masa mudanya dengan memikirkan masalah ini. I know we haven't been the best of friends. I wanted you to remember. Keesokan harinya, terlihat Teresa yang kembali menemui Billy untuk menanyakan tentang Sean yang kemarin belum sempat ia jawab. Dan karena terus dipaksa, Billy pun akhirnya menceritakan kalau 9 tahun lalu Sean dan ayahnya datang untuk melaporkan kematian sang ibu yang tewas dalam perampokan mobil. Di mana saat Billy memperlihatkan daftar foto para penjahat, Sean menunjuk foto si pelaku yang ternyata adalah Larry, yaitu seorang tersangka yang kemarin ditangkap oleh Teresa atas kasus pembunuhan. Namun saat itu, Terry membisikkan sesuatu kepada Sean tentang konsekuensi jika dia berurusan dengan para preman, yang membuat Sean kecil sangat ketakutan dan menolak untuk berbicara dengan polisi. Dari situlah, Billy yang merasa kasihan memperbolehkan Sean datang ke kantor polisi kapanpun dia mau, dengan harapan Sean bisa kembali mengingat dan memberitahu siapa pelaku yang menghabisi ibunya. Namun ternyata, sampai sekarang Sean menolak untuk berbicara, dan bahkan dia tidak pernah satu kali pun membicarakan kejadian tersebut, dan lebih memilih untuk memendam masalah itu sendirian. Look at you every day. He was convinced. Malam harinya, Sean pergi ke pesta di rumah temannya, namun dia lebih memilih menyendiri daripada bergaul dengan banyak orang. Sementara di luar, juga terlihat Teresa yang mengikutinya karena dia sudah curiga dengan gerak-gerik Sean.
Tidak berselang lama, Teresa mendapatkan kabar dari rekannya, kalau Larry hanya dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, yang padahal itu adalah kasus pembunuhan satu keluarga. Sorry, Teresa. Kembali ke Sean yang sedang menyendiri, ia tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang mengajaknya untuk berkenalan. Namun saat bersamaan, datang seorang pria yang sok ganteng menggoda gadis tersebut dan memaksanya untuk melakukan hal yang tak senonoh, sehingga Sean yang melihat itu pun langsung menghajarnya. Hey, Rock. Hey, Rock. Saat bersamaan, Sean kembali terngiang-ngiang dengan nama Rocky, yang sebelumnya ia dengar dari teman ayahnya saat di restoran. Karena sebelum ibunya dihabisi, si pelaku sempat berbicara dengan ayahnya dan memanggil si ayah dengan sebutan Rocky. Sehingga dia pun berpikir, kalau si ayah juga terlibat dalam pembunuhan ibunya. Yang kemudian, ia pun berangkat menuju restoran teman ayahnya itu, untuk membuktikan kecurigaannya. Sedangkan Teresa yang melihat itu, langsung mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, di sana Sean melihat foto ayahnya bersama dengan Larry, yang membuktikan kalau ayahnya lah yang menyuruh Larry untuk menghabisi ibunya. Hingga saat Terry pulang, ia melihat rumahnya sudah dalam keadaan berantakan dan mengira kalau ada perampok yang masuk ke rumahnya. Namun saat memeriksa ruangan bawah, ternyata di sana sudah ada Sean yang menunggunya dengan pistol. Yang kemudian, Sean pun mengungkapkan kekecewaannya dan memberitahukan kalau dia sudah mengetahui bahwa Terry lah yang telah menghabisi ibunya untuk mendapatkan uang asuransi. Oleh karena itulah, sekarang mereka bisa membeli rumah baru dan juga mobil mewah hasil dari asuransi kematian sang ibu. Shit neighborhood. How much money did you get for her? How much was she worth? Fine. You're wrong. Okay? Mendengar itu, Terry pun berusaha menenangkan Sean sambil mengatakan kalau dia tidak mungkin melakukan semua yang ia tuduhkan. Namun naasnya, Sean yang tidak percaya tetap saja menghabisinya untuk membalaskan dendam sang ibu. Tidak lama kemudian, Teresa datang dan melihat Sean yang sedang termenung setelah menghabisi ayahnya sendiri. Sean pun menceritakan semuanya, kalau ayahnya lah yang telah menghabisi ibunya hanya demi uang. Karena kasihan, Teresa pun mengambil pistol Sean dan membuangnya ke laut untuk menghilangkan jejak. Karena dia sadar, Sean hanyalah seorang anak yang ingin mencari keadilan atas kematian sang ibu. Di mana Teresa juga membuat skenario kematian Terry, seolah-olah dia tewas dalam perampokan bersenjata. Di akhir film, kita diperlihatkan Larry yang hanya dihukum 2 tahun kurungan penjara. Suatu hari, ia mendapatkan surat dari Sean yang menanyakan keterlibatan ayahnya dalam pembunuhan sang ibu. Yang mana di surat tersebut Sean sudah menyiapkan 2 perangko, dan meminta Larry untuk membalas suratnya dengan perangko hitam jika ayahnya memang bersalah, dan dengan perangko merah jika ayahnya tidak bersalah. Hingga tidak lama kemudian, Sean mendapatkan balasan surat dari Larry dengan perangko merah. Sesuai dengan dugaannya, semua penjahat pasti tidak akan mau jujur dengan kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga, Sean sudah menaruh racun triseleron di perangko merah yang membuat Larry tewas di dalam penjara. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.